Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang diabetes mellitus dari mata kuliah farmakoterapi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu ada Dinda Yuda Rizky, Adinda Syafira, Ayu Ardiani Pratiwi, Diana Zah Anggraini, Fatimah Hairani, Sabrina Aulia Salma, dan Siti Lewati. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau disebut DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme yaitu seperti karbohidrat, lipid, dan protein, sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Selanjutnya ada tipe diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe ini disebabkan akibat kurangnya insulin dalam darah yang terjadi kerusakan dari sel beta pankreas. Gejala yang menonjol adalah terjadinya sering buang air kecil terutama malam hari, sering lapar dan sering haus. Sebagian besar penderita DM tipe ini berat badannya normal atau kurus. Biasanya terjadi pada usia muda dan memerlukan insulin seumur hidup. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh insulin yang tidak dapat bekerja dengan baik. Kadar insulin dapat normal atau rendah bahkan meningkat, tetapi fungsi insulin untuk metabolisme glukosa tidak ada atau berkurang. Akibatnya, glukosa dalam darah tetap tinggi sehingga terjadi hiperglikemia. Kegemukan atau obesitas salah satu faktor penyebab penyakit DM dalam pengobatan penderita DM. Selain obat-obatan antidiabetes, perlu ditunjang dengan terapi untuk menurunkan kadar gula darah serta mencegah komplikasi-komplikasi yang lain. Kemudian ada diabetes mellitus gestasional atau GDM. Diabetes ini adalah keadaan diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan dan biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua. Diabetes dalam masa kehamilan, walaupun umumnya kelak dapat pulih sendiri beberapa saat setelah melahirkan, namun dapat berakibat buruk terhadap bayi yang dikandung. Akibat buruk yang dapat terjadi antara lain malformasi kongenital, peningkatan berat badan bayi ketika lahir, dan meningkatnya risiko mortalitas perinatal. Di samping itu, wanita yang pernah menderita GDM akan lebih besar risikonya untuk menderita lagi diabetes di masa depan. Kontrol metabolisme yang ketat dapat mengurangi risiko-risiko tersebut. Etiologi dan patofisiologi diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus tipe 1. Gangguan produksi insulin pada DM tipe 1 umumnya terjadi karena kerusakan sel-sel beta pulau Langerhans yang disebabkan oleh reaksi autoimun. Namun ada pula yang disebabkan oleh bermacam-macam virus, diantaranya virus Coxsackie, rubella, CM virus, herpes, dan lain sebagainya. Destruksi autoimun dari sel-sel beta pulau Langerhans kelenjar pankreas langsung mengakibatkan defisiensi sekresi insulin. Defisiensi insulin inilah yang menyebabkan gangguan metabolisme yang menyertai DM tipe 1. Selain defisiensi insulin, fungsi sel-sel alfa kelenjar pankreas pada pasien DM tipe 1 juga menjadi tidak normal. Pada pasien DM tipe 1 ditemukan sekresi glukagon yang berlebihan oleh sel-sel alfa pulau Langerhans. Secara normal, hiperglikemia akan menurunkan sekresi glukagon. Namun, pada pasien DM tipe 1 hal ini tidak terjadi. Sekresi glukagon tetap tinggi walaupun dalam keadaan hiperglikemia. Diabetes mellitus tipe 2. Etiologi DM tipe 2 merupakan multifaktor yang belum sepenuhnya terungkap dengan jelas. Faktor genetik dan pengaruh lingkungan cukup besar dalam menyebabkan terjadinya DM tipe 2, antara lain obesitas, diet tinggi lemak, dan rendah serat, serta kurang gerak badan. Obesitas atau kegemukan merupakan salah satu faktor predisposisi utama. Jadi, awal patofisiologi DM tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, tetapi karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Di samping resistensi insulin DM tipe 2, dapat juga timbul gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan. Namun demikian, tidak terjadi kerusakan sel beta Langerhans secara autoimun sebagaimana yang terjadi pada DM tipe 1.
Sel beta kelenjar pankreas mensekresi insulin dalam 2 fase. Fase pertama, sekresi insulin terjadi segera setelah stimulus atau rangsangan glukosa yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah. Sedangkan sekresi fase kedua terjadi sekitar 20 menit sesudahnya. Pada awal perkembangan DM tipe 2, sel beta menunjukkan gangguan pada sekresi insulin fase pertama. Artinya, sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin apabila tidak ditangani dengan baik. Pada perkembangan penyakit selanjutnya, DM tipe 2 akan mengalami kerusakan sel-sel beta pankreas yang terjadi secara progresif, yang seringkali akan mengakibatkan defisiensi insulin, sehingga akhirnya pasien memerlukan insulin eksogen. Selanjutnya ada gejala diabetes mellitus atau DM. Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gejala yang timbul pada seseorang, ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal akibat tubuh kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Penyakit ini dapat menyerang semua lapisan umur serta tidak membedakan status sosial dari penderita. Gejala klinis yang khas pada DM yaitu trias polidipsi, banyak minum, polipagia, banyak makan, poliuri, banyak kencing, disertai dengan keluhan sering kesemutan terutama pada jari-jari tangan, badan terasa lemas, badan terasa menurun drastis, gatal-gatal, dan bila ada luka, sukar sembuh, terjadi gangguan mata, dan disfungsi ereksi, yang merupakan gejala-gejala klasik yang umumnya terjadi pada penderita. Selanjutnya ada pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama ada insulin, yang B short acting atau reguler. Insulin bekerja singkat, memerlukan waktu 30-60 menit untuk menjadi aktif dalam aliran darah. Contoh insulin glulisin Apidra, insulin Lispro, Humalog, dan insulin aspart, contohnya Novolog. Yang C rapid acting. Insulin bekerja membutuhkan waktu 15 menit untuk menurunkan kadar gula darah, namun efeknya tidak terlalu lama, contohnya Humulin R dan Novolin R. Yang D intermediate acting. Insulin bekerja pada 1-4 jam setelah penyuntikan, contohnya NPH, Novolin N, dan Humulin N. Yang E long acting. Insulin bekerja panjang, memerlukan waktu hingga 4 jam untuk sampai ke dalam aliran darah, namun bisa bertahan selama 14-24 jam, contohnya insulin Glargin yaitu Lantus dan Tozosolostar. Insulin Detemir itu contohnya Levemir, dan insulin Degludec contohnya Tresiba. Diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada metformin. Adalah obat pertama yang diresepkan untuk diabetes tipe 2. Obat ini bekerja dengan menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh Anda terhadap insulin sehingga tubuh Anda menggunakan insulin lebih efektif. Mual dan diare adalah kemungkinan efek samping dari metformin. Efek samping ini bisa hilang ketika tubuh terbiasa dengan obat atau jika Anda minum obat. Jika perubahan metformin dan gaya hidup tidak cukup untuk mengontrol kadar gula darah Anda, obat oral atau injeksi lainnya dapat ditambahkan. Contoh obat metformin yakni Glucopac, Glumetas, dan lain-lainnya. Yang kedua ada sulfonylurea. Obat-obatan ini membantu tubuh untuk mengeluarkan lebih banyak insulin. Contoh obat yang termasuk golongan sulfonylurea yakni gliburit atau diabeta glinase, glipizid atau glukontrol, dan glimepirid atau amaril. Kemungkinan efek samping dari konsumsi obat ini yaitu gula darah rendah dan penambahan berat badan. Yang ketiga ada meclitinida yaitu repaglinid atau Prandin, dan neteglinide atau Starlix. Bekerja seperti sulfonylurea dengan menstimulasi pankreas untuk mengeluarkan lebih banyak insulin. Tetapi obat-obatan tersebut bekerja lebih cepat dan durasi efeknya dalam tubuh lebih pendek. Meclitinida juga memiliki resiko menyebabkan gula darah rendah dan menambahkan berat badan. Yang keempat ada thiazolidinediones.
sama seperti halnya metformin. Obat-obatan meglitinida termasuk resiglitazone atau Avandia dan pioglitazone atau Actos membuat jaringan tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Obat-obatan ini telah dikaitkan dengan penambahan berat badan dan efek samping lainnya yang lebih serius, seperti peningkatan resiko gagal jantung dan anemia. Resiko ini, obat-obatan ini pada umumnya bukan perawatan pilihan pertama. Inhibitor DPP-4, dipeptidyl peptidase 4 inhibitor atau DPP-4 inhibitors dapat membantu mengurangi kadar gula darah. Contohnya yaitu sitagliptin atau Januvia, saxagliptin atau Onglyza, dan linagliptin atau Tradjenta. Dan inhibitor DPP-4 dilaporkan cenderung memiliki efek samping yang sangat kecil. Inhibitor DPP-4 tidak menyebabkan kenaikan berat badan, tetapi dapat menyebabkan nyeri sendi dan meningkatkan risiko pankreatitis. Agonis reseptor GLP-1. Obat suntik ini berguna untuk memperlambat pencernaan dan membantu menurunkan kadar gula darah, namun penggunaannya sering dikaitkan dengan penurunan berat badan. Kemungkinan efek samping lainnya termasuk mual dan peningkatan risiko pankreatitis. Contohnya yaitu exenatide atau bifta-bifdureon atau liraglutid atau Victoza dan semaglutid Ozempic. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa liraglutid dan semaglutid dapat mengurangi risiko serangan jantung dan stroke pada orang yang berisiko tinggi terhadap kondisi tersebut. Lalu ada inhibitor SGLT2. Obat-obat ini mencegah ginjal menyerap kembali gula ke dalam darah. Sebaliknya, gula diekskresikan dalam urin. Contohnya yaitu canagliflozin atau Invokana dan dapagliflozin atau Farxiga dan empagliflozin atau Jardiance. Obat-obat dalam kelas obat ini dapat mengurangi risiko serangan jantung dan stroke pada orang yang dengan risiko tinggi terhadap kondisi tersebut. Kesimpulan, diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurangnya responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Ada dua tipe diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1 disebut DM yang tergantung pada insulin dan diabetes mellitus tipe 2 atau disebut DM yang tidak tergantung pada insulin. Gejala klinis yang khas pada DM yaitu trias polidipsi atau banyak minum, poliphagia atau banyak makan, dan poliuri banyak kencing. Di samping disertai dengan keluhan seiring kesemutan terutama pada jari-jari tangan. Badan terasa lemas, berat badan menurun drastis, gatal-gatal, dan bila ada luka sukar sembuh, terjadi gangguan mata dan disfungsi ekskresi yang merupakan gejala-gejala klasik yang umumnya terjadi pada penderita. Referensi berikut jurnal yang kami gunakan yaitu e-jurnal definisi penyebab diabetes Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan berikut daftar pustakanya. Dita Wahyu Hestiana 2017, Journal of Health Education, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam melakukan diet pada pasien rawat jalan diabetes mellitus tipe 2 di Kota Semarang, Universitas Negeri Semarang. Hartanti Jati K. Puji Budojo Lisa Aditama Retno Puji Rahayu 2013, Pencegahan dan Penanganan Diabetes Mellitus, Pendekatan Medis, Farmakologis, dan Psikologis, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Irawan Sabto Adi 2020, Jenis-jenis obat diabetes. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan untuk kasus dan pertanyaan, yaitu ada kasus Tuan A usia 40, badannya 80 kg dengan riwayat DM sejak 5 tahun yang lalu. Ke dokter dengan keluhan badan lemah, pegal-pegal, kaki sering kesemutan, dan terdapat genre di kaki. Data klinik menunjukkan TD-nya 140/90 mmHg, yaitu dengan suhu 38 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan laboratorium GDP 220 mg per dl, TGA 278 mg per dl, HbA 1C 11%, HDL 35 mg per dl, LDL 210 mg per dl, dan kolesterol total 285 mg per dl.
riwayat pengobatan sebelumnya itu ada glibenclamid, metformin, dan simvastatin. Diagnosanya itu DM tipe 2, neuropati dan ulkus di kaki. Obat pasien yang digunakan saat ini ada captopril 12,5 mg dengan siklannya 2 dd 1 tab. Kemudian ada Lipitor 1 dd 1 tab, furosemid tablet dd 1 tab. Metforminnya 500 mg. Dengan siklannya 3 dd 1 tab. Novorapid FlexPen siklannya 2 dd 16 unit dan Lantus FlexPen siklannya itu 1 dd 5 unit. Kemudian sini ada jawablah pertanyaan yang dengan tepat. Yang nomor 1, apakah obat yang diterima pasien sudah rasional? Untuk obat Lipitor dan furosemid yang diberikan itu tidak rasional karena tidak ada dosis yang tertera. Karena penyebab-penyebab besar dapat dikategorikan berasal dari pasien, pemberi resep, tempat kerja, sistem kesehatan, termasuk pengaruh industri, regulasi, informasi obat, dan salah satu informasi dan kombinasi dari hal-hal tersebut. Obat yang tepat waktu untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup, dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu dan masyarakat. Kemudian soal nomor 2. Itu ada bagaimana planning Lipitor pada dosis awal 10 mg kali satu kali sehari, kisaran dosis 10 sampai 80 mg, rolemia primer atau kolesterol tinggi, dan hiperlipidemia atau lemak dengan dosis 10 mg per hari selama 2 atau 4 minggu agar memperoleh hasil maksimal. Kemudian planning pada dosis furosemid tidak boleh melebihi 100 mg untuk 6 jam pertama dan 240 insulin pada data GDP 220 mg per DL gula darah puasa masih dikatakan tinggi, dan setelah 2 jam yang normal adalah kadar gula saat puasa atau setelah tidak makan selama 8 jam kurang dari 100 mg per DL. Kadar gula darah 1-2 jam setelah makan adalah kurang dari 180 mg per DL. 3. Penggunaan insulin. Penggunaan insulin dengan alat peraga. A. Persiapan pena insulin. 1. Periksa pena insulin, kemudian pastikan insulin yang akan digunakan sesuai dengan instruksi dokter. Lalu, selalu memeriksa tanggal kadaluarsa, dan yang terakhir, perhatikan apakah ada perubahan warna, gumpalan, bekuan, atau endapan. 2. Insulin sebaiknya disuntikan pada suhu kamar. Untuk menghangatkan pena insulin tersebut 2 telapak tangan. 3. Jika menggunakan insulin keruh, lakukan pencampuran atau homogenisasi dengan cara mengguling-gulingkan pena insulin di antara kedua telapak tangan 10 kali dalam 5 detik. Kemudian membolak-balikkan ke atas dan ke bawah 10 kali dalam waktu 10 detik agar insulin tercampur merata. Ganti cartridge, kemudian kembalikan pendorong insulin ke posisi awal atau putar piston sesuai jenis pena yang digunakan. Lalu pasang kembali pelindung cartridge. Yang B, persiapan jarum pena insulin. Yang A, pilih jarum yang tepat. Yang B, ukuran 30, 31, atau 32 G. Yang C, panjang 4, 5, 6, atau 8 mikrometer. Yang D, jarum berukuran panjang 4 dan 5 mikrometer, cocok untuk semua penyadangan diabetes tanpa penghirauan IMT. Yang E, gunakan jarum pena insulin dengan ukuran lebih pendek pada saat memulai terapi insulin. Yang F, anak-anak yang menggunakan jarum pena ukuran panjang 4 mikrometer lebih atau sama 5 menggunakan jarum pena ukuran panjang 4 mikrometer. Bila tidak memungkinkan, harus diajarkan teknik suntik. Langkah-langkah menyuntik insulin. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Yang kedua, gunakan sarung tangan. Yang ketiga, lepaskan segel pelindung jarum pena insulin dan jangan menyentuh jarum. Yang keempat, tusukkan jarum dengan posisi tegak lurus ke dalam pena. Kemudian, putar jarum pena searah jarum jam hingga maksimal. Pastikan bahwa ujung jarum pena terpasang tegak lurus sehadap pena insulin. Yang kelima, lepaskan tutup pelindung luar jarum, simpan untuk membantu melepaskan jarum setelah penyuntikan, bila pasien melakukan penyuntikan sendiri. Yang keenam, lepaskan tutup pelindung dalam jarum dan buang. Yang ketujuh, lakukan priming. Yang A, pastikan indikator dosis menunjukkan angka 0. B, pasang piston searah jarum jam sehingga indikator menunjukkan angka 1 atau 2 unit. C, pegang pena dengan jarum mengarah ke atas, ketuk-ketuk pemegang cartridge perlahan dengan jari agar udara naik ke permukaan. D, jika menggunakan insulin keruh, lakukan homogenisasi. E, dengan menggunakan ibu jari, tekan piston hingga berhenti dan indikator menunjukkan angka 0. F, primering selesai,
jika insulin terlihat keluar dari ujung jarum. Jika belum, ulangi langkah tersebut di atas hingga insulin keluar. Langkah ini penting untuk memastikan tidak terdapat udara dalam pena insulin dan jarum maupun pena insulin berfungsi dengan baik. Yang G, bila priming sudah dilakukan beberapa kali namun insulin tetap tidak keluar, periksa kemungkinan pena insulin tidak berfungsi dengan baik, udara di dalam pena terlalu banyak, atau jarum pena insulin tertekuk di bagian dalam. Yang kedelapan, putar piston sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter. Jika menggunakan insulin keruh, lakukan homogenisasi ulang sebelum disuntikan. Yang kesembilan, pilih area yang akan disuntik. Yang ke-10, desinfeksi lokasi penyuntikan hanya bila penyuntikan dilakukan di fasilitas kesehatan, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial, dan lain-lain. Yang ke-11, tusukkan jarum ke dalam kulit dengan cepat pada sudut 90 derajat terhadap bidang yang akan disuntik untuk mencegah suntikan IM. Tekan perlahan hingga indikator dosis menunjukkan angka 0. Posisi pena harus sedemikian rupa sehingga jendela dosis terlihat oleh penyuntik. Yang ke-12, setelah insulin disuntikan seluruhnya, biarkan jarum tetap di dalam kulit hingga 10 hitungan. Kemudian tarik jarum keluar dari kulit tegak lurus. Yang ke-13, hingga jarum dicabut, ibu jari tetap menekan piston. Ke-14, mengangkat atau mencubit kulit tidak diperlukan pada penggunaan jarum 4 mm. Yang ke-15, jika menggunakan jarum berukuran 6 mm atau 8 mm atau menyuntik orang yang sangat kurus, lakukan teknik menyuntik dengan pencubitan agar suntikan benar-benar mencapai sasaran subkutan. Cubitan dilepaskan setelah jarum ditarik keluar dari kulit. Setelah penyuntikan, 1. Jangan menggosok atau memijit tempat suntikan. Yang kedua, jarum pena insulin tidak boleh ditutup kembali atau norekap kecuali bagi mereka yang menyuntik sendiri. Yang ketiga, lepaskan jarum dengan alat penjepit atau klem. Yang keempat, bagi mereka yang menyuntik sendiri, gunakan one hand scoop teknik untuk menutup kembali jarum dengan tutup pelindung luar. Kencangkan tutup pelindung luar hingga maksimal, kemudian putar berlawanan dengan arah jarum jam untuk melepas jarum. Yang kelima, buang jarum ke dalam wadah pembuangan jarum yang aman. Yang keenam, setelah penuh wadah pembuangan jarum tersebut diserahkan ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan terdekat untuk dihancurkan di incinerator. Yang ketujuh, pena insulin yang sudah habis atau yang sudah tidak dipakai lagi diserahkan ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan terdekat untuk dihancurkan di incinerator. Yang kedelapan, menggunakan jarum pena insulin bekas pakai atau berulang-ulang dapat meningkatkan rasa nyeri dan resiko lipohipertrofi. Penelitian lain melaporkan penggunaan jarum pena insulin hingga 5 kali tidak mempengaruhi ujung jam atau meningkatkan rasa nyeri. Meskipun penelitian tersebut tidak mengevaluasi terhadap kejadian lipohipertrofi maupun kadar gula darah, jarum yang digunakan lebih dari 1-64 kali harus ditutup kembali dengan tutup jarum. Ajarkan pasien cara menutup kembali agar jarum tidak menusuk tutup jarum. Penggunaan jarum lebih dari 1 kali tidak dapat diterapkan bagi pasien rawat inap atau pasien yang disuntikan orang lain, karena pada kelompok ini menutup kembali jarum tidak disarankan. Pasien memutuskan akan menggunakan jarum lebih dari 1 kali disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau edukator diabetes. Setiap atau kemerahan di bagian kulit yang akan disuntik. Sekian presentasi atau penjelasan kasus yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.